Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan ke-7 mata kuliah dasar pemrograman. Capaian kuliah pertemuan ke-7 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengulangan bersarang. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengulangan bersarang ke dalam notasi algoritmik maupun bahasa pemrograman. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pengulangan. Tentunya untuk pengulangan bersarang sini sedikit lebih kompleks, tapi saya kira kalian akan paham ya, karena kalau Anda sudah paham tentang pengulangan, untuk pengulangan bersarang itu akan lebih mudah memahaminya. Nah, pengulangan bersarang atau nested loop merupakan teknik memprogram yang memungkinkan programmer untuk membuat pengulangan di dalam pengulangan. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan, ada setidaknya dua pengulangan. Ada dua bagian, setidaknya ada dua bagian, yaitu bagian outer loop, pengulangan yang luar, dan pengulangan yang dalam, inner loop. Inner loop bisa lebih dari satu, dan inner loop yang paling dalam biasanya akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, jadi inner loop atau bagian pengulangan yang dalam itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun pasti codingnya akan membaca pengulangan yang luar, tapi pengulangan yang dalam umumnya akan dieksekusi terlebih dahulu. Kecuali di dalam pengulangan luar ada satu perintah yang harus dieksekusi. Nah, berikutnya akan melanjutkan iterasi dari inner loop sebelumnya atau outer loop. Ya, kalau ini misalnya ada 3 pengulangan, 3 next loop ya, ada loop 1, loop 2, loop 3 di dalamnya. Ya, berarti nanti ada inner loopnya lagi baru yang terluar. Nah, di sini ini ada contoh ya, for loop ya, untuk yang nested ya. Di sini adalah pengulangan yang outer, yang luar, bagian yang luar. Terus ada pengulangan yang dalam, ini yang lebih dalam lagi. Di sini ada 3 tingkatan ya. Ini untuk inner loop 1 dan inner loop 2. Nah, ini ekspresi-ekspresi perintah yang ada di dalam inner 2. Dan ini ekspresi yang ada di dalam inner 1, dan ini ada ekspresi yang di dalam outer. Jadi dikatakan bahwa inner loop ya, yang biasanya dieksekusi terlebih dahulu dengan catatan seperti ini ya. Outer tidak ada perintah. Tapi kalau ada perintah ya outer dieksekusi dulu ya. Memang umumnya kalau ada nested loop itu loopnya, outernya, ekspresi outernya itu ada di bawah, tapi tidak selalu. Next di sini, ini ada sebuah contoh, ada for i in range 1 sampai 4, 1,4 ya, berarti kan, dan mulai dari 1 sampai dengan 4. Di sini ada print outer loop ke i. Lalu di sini ada for j in range 1 sampai 3. Ini inner loop. Print inner loop ke j. Ya, jadi j-nya itu inner, i-nya untuk outer. Lalu print selesai. Hasilnya seperti ini ya. Jadi yang dikerjakan adalah outer loop 1 ini ya. Akan muncul outer loop 1. Ini bagian ini ya. Print outer loop ke akan muncul in outer loop ke 1. Lalu di dalamnya ada inner loop ke 1, inner loop kedua, lanjut lagi outer loop kedua, inner loop ke 1, kedua, outer loop ketiga, inner loop ke 1, kedua. Ya. Jadi tadi di sini 1 sampai 4. Ini indeks 1 ya, sampai indeks ke 1 ya, indeks ke 1. Ya, indeks 1 sampai dengan indeks keempat. Indeks keempat itu 3. Ya, ini indeks 1. Ya, indeks 1
Indeks hitungan mulainya dari 0. Ini indeks keempat. Ya, berarti ini 3. Ini indeks 1, indeks ketiga. Indeks ketiga itu 2. Hasilnya ini tadi. Ya, jadi ada 3. Ada 3 outer, 2 inner. Lalu di sini selesai. Nah, bisa dilihat tadi di sini I mulainya dari 1, ya 1 sampai dengan 3. Ya 1 akan di print outputnya outer loop ke 1, lalu masuk ke innernya, ya masuk ke innernya 1, inner loop ke 1, inner loop ke 2. Ya. Lalu karena sudah tidak memenuhi, dia keluar lagi, ya keluar ke outer loop kedua, ya lalu dia masuk ke inner loop ke 1, inner loop kedua, ketiga sudah tidak memenuhi, keluar lagi ke outer loop yang ketiga, ya lalu inner loop 1, inner loop 2 sudah tidak memenuhi dan outer loop sudah tidak memenuhi, maka selesai. Nah, kalau yang while, ya ini sama saja sebetulnya, hanya saja ini while-nya, while 1, while outer ya, while inner 1, while inner 2, ekspresi inner 2, ekspresi inner 1 dan outer. Nah, ini sama aja, ini contohnya, ini contoh yang mirip dengan yang tadi ya. Jadi ini A-nya kita mulai dari 1. Ya, A-nya mulai dari 1. Jika A lebih kecil dari 4, maka print outer loop ke A. Lalu di sini ada B, ya sama dengan 1. B lebih kecil dari 2. Inner loop ke B. Lalu B-nya kita tambah. Ya, B-nya kita tambah 1. Lalu berikutnya A-nya ditambah 1. Print. Ya, di sini ada print kosong ya. Ini print kosong. Ini print kosong fungsinya untuk apa ini? Kalau print kan diakhiri dengan enter, berarti dia akan muncul enternya. Ya, berarti dia akan muncul enternya. Kalau yang ini tadi tidak ada ya. Nah, ini ada sedikit beda. Ini yang while, ya, tadi ada enternya ya, print bagian sini. Nah, ada print ini ada enter untuk memberikan jeda di bagian sini. Memberikan jeda seperti ini. Sama tadi A-nya mulai dari 1, outer loop ke 1, ya. Terus inner loop, ya inner loop 1, 2, ketiga sudah tidak memenuhi, ya toh. Outer loop kedua 1, 2, inner loop, ketiga sudah tidak memenuhi, print enter lagi. Outer loop ketiga, inner loop 1, 2 sudah tidak memenuhi, outer loop sudah tidak memenuhi, maka selesai. Nah, di sini ada contoh studi kasus pengulangan bersarang. Ya, di sini ada soal lagi. Ya. Kalau tadi kan ini ya 1, 2, 1, 2 ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita punya metrik B kali K. B itu baris, K itu kolom, ukurannya 3 kali 3, berarti 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Angkanya ya berisi angka 1 sampai dengan 9 seperti contoh ini. Lalu caranya gimana? Nah, ini notasi algoritmiknya ya, kalian diberikan notasi algoritmik B sama dengan 0, N sama dengan 1, N itu untuk yang dicetak ya, angkanya tadi. Lalu jika while B lebih kecil dari jumlah baris, ya jumlah baris, di sini while ini K-nya 0, while K sama dengan jumlah kolom. Ya jumlah baris 3, jumlah kolom 3 ya tadi ya. Lalu output N, N-nya di plus-plus, K-nya di plus-plus, output backslash N, B-nya di plus-plus, berarti ada enternya. Nah ini, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini.
B sama dengan 0, N sama dengan 1, while B lebih kecil dari 3, ya, berarti ya, ini jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3, kita isi dengan konstanta, K-nya 0, ya, kita mulai dari 0, lalu print N, ya, print N, kita tambah dengan fungsi N. Kalau misalnya ini tidak ditambah dengan fungsi N, gimana? Dia akan enter semua, ya, karena by default print itu setelah kita mencetak belakangnya enter. Nah, fungsinya ini dikasih spasi, ya, belakangnya dikasih spasi, lalu N-nya di plus plus, lalu K-nya di plus plus, ya, K-nya ini di plus plus setelah apa ini? K-nya di plus plus ini untuk menyelesaikan kolomnya, ya. Terus print ini, ya, ini print ini untuk print enter, lalu B-nya di plus plus. Hasilnya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa coba, ya. Ini sama, ya. Jadi di sini ada B0, K0, ini outputnya 1, ini outputnya 2, ini outputnya 3. Tapi 1, 2, 3-nya ini karena dikasih N spasi, maka sebetulnya ini satu baris, ya, 1, 2, 3. Cuman ini hanya gambaran saja untuk memberikan kalian gambaran. Oh, yang K ke 0 cetak 1, K ke 1 cetak 2, K ke 2 cetak 3, dan seterusnya. Ini kenapa kok N-nya? Kenapa kok dia 4, 5, 6, ya? Jadi kan 4, 5, 6, sedangkan hanya bisa kembali ke 0. Nah, kalau kalian lihat sini, ya, N ini tidak ada proses merestart. N-nya jalan terus, ya, ditambah terus. Sedangkan K, ya, sedangkan nilai K ini akan selalu kembali ke 0. Kenapa? Karena kalau ini misalnya jalannya kan dari sini while B lebih kecil dari 3, masuk ke sini K0, masuk ke while, masuk ke print, ini, ya, masuk ke N plus 1, masuk ke sini, ini muter sampai tidak memenuhi, lalu print ini, lalu B plus 1, kembali lagi ke atas, K-nya jadikan 0, di restart jadi 0, ini muter sampai tidak memenuhi, jalan lagi ke print sini B plus 1, masuk lagi ke loop luar sampai loop luar tidak memenuhi. Jadi ada proses restart K sama dengan 0, sedangkan N tidak ada restartnya. Jadi N-nya ini ya dari 1 ditambah terus seperti itu, makanya dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini solusi kedua kalau kita menggunakan for, ya, di sini ada N1, for B in range 0 jumlah baris, for K in range 0 jumlah kolom, output N plus plus, ini output N backslash, ya. Ini sama, bedanya ini menggunakan for B in range 0 sampai 3, for K index 0 sampai dengan 3, ya, sampai dengan jumlah elemennya 3. Lalu di sini print N, ya, print N-nya 1, ya, N-nya di plus plus terus, ya, N-nya di plus plus terus. Setelah for ini luar, ini spasi, ya, print spasi, masuk ke for luar, masuk ke for dalam, print N lagi, dan seterusnya sampai dengan selesai. Ini hasilnya seperti ini, sama, ya. Ada perbedaan, ya, dengan yang well, bedanya hanya codingnya saja, tapi secara output hasilnya sama. Nah, mungkin seperti itu, ya, ini untuk contoh loop, ya, nested loop. Mungkin sekian untuk nested loop. Terima kasih dan selamat belajar.